tentang kedudukan dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Karena memang agama Islam memberi perhatian khusus berkaitan dengan kedua orang tua. Sampai-sampai Allah menyinggung dalam Al-Quran betapa tingginya kedudukan orang tua di hadapan anak-anaknya. Fa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Maka sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baiklah. Dari redaksi ini jemaah sekalian, nampak jelas tingginya kedudukan kedua orang tua di hadapan anak-anaknya. Karena kata ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, beribadah dengan benar, tidak boleh menyekutukannya, perintah berikutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan disebutkan juga wala tanharhuma, jangan engkau mendaharinya. Bahkan fala taqul lahuma uffin. Jadi salah satu ayat yang menyinggung secara detail bagaimana seseorang berbuat baik kepada kedua orang tua adalah ayat tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Dibuat urutan bagaimana seorang anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya detail. Perintah pertama secara umum, wabil walidaini ihsana. Kemudian keduanya jangan menghardik, jangan membentak. Sampai suatu hal yang paling remeh, fala taqul lahuma uffin, maka jangan katakan kepada keduanya ah. Jadi seorang mengucapkan ah saja ketika dimintai tolong, diajak berbicara oleh kedua orang tuanya, mengucapkan ah saja haram, apalagi kata-kata yang lebih jelek daripada ah. Seorang muslim hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena tingginya kedudukan orang tua di hadapan anak-anaknya. Ya. Maka secara jelas Rasulullah SAW juga menempatkan berbakti kepada kedua orang tua di atas jihad. Ya, padahal jihad adalah afdalul ibadah. Maka seorang muslim jika masih memiliki orang tua, itulah surganya. Maka wajar Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia akan ditempatkan dalam surga adnal jannah, surga yang paling tengah, yakni surga yang paling tinggi, tidak tanggung-tanggung. An Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amalil afdal, ya, qala as-salatu li waqtiha. Qultu thumma ayyu, qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan apa yang paling utama. Lantas Rasulullah SAW menjawab, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua dan berjihad di jalan Allah. Lihat, ulama hadis menjelaskan didahulukannya berbakti kepada kedua orang tua sebelum jihad menunjukkan tingginya kedudukan kedua orang tua. Ya, maka saya sering sampaikan jika bertemu dengan bab seperti ini berkaitan dengan fala taqul lahuma uffin, jangan katakan kepada keduanya ah, maka seorang anak jika bisa, yakni orang Jawa khususnya, jika bisa kromo inggil, wajib pakai kromo inggil. Ya, untuk menunjukkan bahwa dia berlemah lembut kepada orang tua. Karena kromo inggil adalah bahasa yang sangat halus, yang sangat lembut Jawa. Hendaknya yang paling layak seorang menggunakan kromo inggil adalah kepada kedua orang tuanya. Seorang anak kepada kedua orang tuanya sebagai bukti dia sudah berlemah lembut kepada kedua orang tuanya. Apa faedah dari hadis ini? Jamaah sekalian rahmati Allah SWT. Yang pertama, bahwasannya
seseorang harusnya memberi prioritas tentang sholat untuk tepat waktu jika tidak ada uzur. Karena seorang yang bisa tepat waktu dalam bersolat menunjukkan kedisiplinannya dan ta'zimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang bisa on time bekerja karena takut dipotong gajinya, tunjangannya dikurangi, bisa karena ada rasa hormat kepada atasannya, ada rasa takut. Hendaknya seorang hamba juga demikian. Cuman bedanya Allah tidak mengurangi rezekinya kepada ketika hambanya berbuat maksiat. Allah tidak mengurangi rezeki seorang hamba jika sholatnya telat. Itulah kasih sayang Allah. Berbeda dengan manusia ketika menjadi atasan. Ketika melihat bawahannya sering telat, sering izin, dia akan mengeluarkan kebijakan mulai besok tunjangannya dikurangi, gajinya dipotong. Itu dalam urusan dunia. Tapi tidak demikian dengan Allah SWT. Tetap Allah berikan jatah rezekinya sekalipun sholatnya telat. Ya. Tapi jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, seseorang yang bisa tepat waktu dalam sholat, pertama menunjukkan kedisiplinannya dalam sholat. Yang kedua, dia membuktikan ta'zimnya, penghormatannya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa takut ketika menyepelekan sholat. Ada rasa bersalah ketika menyia-nyiakan sholat, terlambat sholat padahal tidak ada uzur. Berarti dia tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang hendaknya ketika memang tidak ada aktivitas yang bisa dijadikan alasan oleh agama untuk terlambat, ya segera lakukan sholat. Faedah kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tingginya kedudukan kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan setelah seorang hamba, seorang muslim ketika diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, yang kewajiban terbesar seorang manusia, maka Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hendaknya setiap anak itu faham tentang syariat Islam, birrul walidain. Ya. Sering disampaikan oleh ahli hikmah, satu-satunya orang yang rela memberikan nyawanya adalah orang tua. Ya. Dan seorang anak, jika ada syariat untuk mengembalikan seluruh yang orang tua berikan kepada anaknya, tidak akan sanggup. Ya. Kalaupun dia miliarder bisa menghitung dari umur 0 kehamilan, tapi dia tidak bisa mengembalikan waktu yang orang tua berikan, tenaga yang orang tua berikan, pikiran yang orang tua berikan, kesedihan yang dialami oleh orang tua, itu yang seorang anak tidak sanggup. Maka redaksinya cukup wabil walidaini ihsana. Itu dia jemaah sekalian. Jadi ini ada umpamanya di Prambanan miliarder, crazy rich misalnya, bisa menghitung biaya yang orang tua berikan kepada anaknya, detail lengkap tidak kurang, tapi ada yang tidak bisa anak kembalikan kepada kedua orang tuanya. Tenaganya, umurnya, Masya Allah, pikirannya, kesedihannya, rasa sakitnya seorang ibu ketika mengeluarkan anaknya dari rahimnya, di kandungannya. Bahkan ketika Hasan al-Basri ditanya, pernah disinggung di sini di hadis sebelumnya di bab yang lain, ada seorang laki-laki setiap hari nadai kotoran ayahnya ketika BAB, karena dulu belum ada pampers ya Pak ya. Dulu belum ada pampers dewasa. Jadi seorang pemuda ini setiap hari nadain kotoran ayahnya ketika BAB, lapor kepada Hasan al-Basri, apakah saya sudah berbakti kepada kedua orang tua? Belum. Sekalipun satu tarikan nafas
ibumu mengeluarkanmu dari rahimnya. Masya Allah. Itu yang tidak bisa orang anak kembalikan kepada kedua orang tua. Ya, mungkin bisa nyewa akuntan, ibunya suruh mengingat-ingat, bapaknya mengingat berapa harta yang keluar untuk kelahiran, berapa harta yang keluar untuk jajan, berapa harta yang keluar untuk baju. Tapi tidak akan bisa mengembalikan tenaga, waktu, pikiran, kesedihan, ya tenaga dan sebagainya, tidak bisa. Maka Islam mensyariatkan wabil walidaini ihsana, berbuat baik tidak mesti harta. Dan banyak anak yang nggak sanggup, ya banyak anak yang tidak sanggup berlemah lembut, yang tidak sanggup ngopeni ketika orang tuanya sudah ya sepuh. Sempat viral, ada seorang nenek, anaknya disekolahkan sampai sarjana semua, memastikan sudah bekerja, tapi giliran sudah sepuh dititipkan di panti jompo, nangis itu si ibu-ibu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi di perempuan nggak ada ya. Maka di sini jamaah sekalian rahmati Allah SWT, berbuat baik kepada kedua orang tua syariat dahulukan daripada jihad, ya fardu kifayah. Berbakti kepada kedua orang tua tidak bisa digantikan. Saya bisa bayar orang untuk ngopeni orang tua saya, belum tentu bahagia. Seorang anak nyewa perawat, ya belum tentu. Ya. Faedah berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah SWT, bahwa jihad adalah puncak kejayaan Islam. Jihad diletakkan setelah sholat dan berbakti kepada orang tua, yang memberikan pemahaman bahwa seseorang tidak boleh pergi jihad tanpa restu atau izin kedua orang tuanya.